Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ramadana Alfaris, SAMSI, selaku dosen pendidikan Pancasila yang senantiasa membimbing saya dalam mata perkuliahan kali ini. Saya Siti Halimah, mahasiswa Universitas Widyagama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Dan sebelum saya akan presentasi, saya akan menjelaskan tentang materi saya. Namun sebelum itu saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan akan sharing kepada rekan-rekan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan tentang materi yang akan saya sampaikan. Nah, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin bilang, Pancasila merupakan dasar dan falsafah negara Indonesia. Harus ditaati, diamalkan, dan dipertahankan serta dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam kajian sejarah, Pancasila dalam perspektif ideologi, serta Pancasila dalam kajian filsafat. Untuk materi yang pertama yaitu Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, di saat Pancasila era pra-kemerdekaan, asal mula Pancasila secara budaya itu menurut Sunoto tahun 1984 melalui kajian filsafat Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila ini berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan rinci, Sunoto menunjukkan fakta historis diantaranya adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila era kemerdekaan. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan itu mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila ini melewati masa-masa percobaan demokrasi. Nah, pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kemudian menjadi core value yang pada akhirnya kembali pada menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Pada 1998, pemerintahan Presiden Soeharto berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru yaitu era demokrasi hingga hari ini. Di era Pancasila Orde Lama itu berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menetapkan berlakunya kembali UUD 1945, Presiden Soekarno ini meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan bahkan terkenal juga menyimpang, di mana demokrasi itu dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi masa pemerintahan Orde Lama ini, kehidupan politik dan pemerintah itu sering terjadi penyimpangan yang dilakukan presiden dan juga MPRS yang bertentangan
dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, pelaksanaan UUD ini pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan itu terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan. Kemudian di Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila itu menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan, Pancasila juga begitu gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat, dan rakyat juga tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. Di sini menurut Hendro Muhaimin bahwa pemerintah di era Orde Baru sendiri itu terkesan menunggangi Pancasila karena dianggap menggunakan dasar negara sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Dan di samping hal tersebut juga penanaman nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru juga dibarengi dengan praktik dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia. Kepedulian antar warga ini tuh sangat kental, toleransi di kalangan masyarakat juga cukup baik, dan budaya gotong royong sangat dijunjung tinggi. Selain itu, penanaman nilai-nilai tersebut itu dapat dilihat dari penggunaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi yang menyatakan bahwa semua organisasi apapun bentuknya, baik itu organisasi masyarakat, komunitas, perkumpulan dan sebagainya, itu haruslah menggunakan Pancasila sebagai asas utamanya. Nah, itu adalah Pancasila dalam kajian sejarah, yaitu mulai dari era prakemerdekaan hingga hari ini. Kemudian kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu Pancasila dalam perspektif ideologi. Nah, ideologi Pancasila itu merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila ini tuh berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi, ideologi Pancasila ini itu adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara itu apa sih ya? Yang pertama yaitu menyatakan bangsa Indonesia memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Fungsi yang kedua yaitu membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, memberikan kemauan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Fungsi yang keempat, menerangi dan mengawasi keadaan serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Fungsi yang kelima yaitu sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan negara dan memperbaiki kehidupan dari bangsa Indonesia. Nah, makna ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi ini juga mempunyai makna. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila ini itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati bersama, dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu atau integrasi masyarakat Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara itu merupakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Inilah nilai dasar untuk kehidupan
kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai Pancasila ini tuh tergolong dari nilai kerohanian yang di dalamnya terselip nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai vital, material, nilai kebenaran atau kenyataan, dan nilai etis, nilai estetis maupun nilai religius. Jadi Pancasila ini tuh berfungsi sebagai acuan bersama dalam memecahkan perbedaan serta pertentangan politik di antara golongan dan politik yang ada. Jadi ideologi Pancasila ini tuh berperan dalam integrasi nasional sebagai pemersatu yang dapat dipahami melalui upaya berbagai sosialisasi bidang teknologi. Untuk materi selanjutnya yaitu Pancasila dalam kajian filsafat. Filsafat Pancasila ini tuh dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Inti sila-sila Pancasila meliputi Tuhan yaitu sebagai causa prima. Manusia itu makhluk individu dan makhluk sosial. Satu yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Rakyat yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Kemudian adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Nah, ini kita bahas yaitu landasan ontologis Pancasila, kemudian epistemologis Pancasila, dan aksiologis Pancasila. Landasan ontologis itu apa sih? Menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Kemudian yang kedua yaitu landasan epistemologis Pancasila. Adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu landasan aksiologis Pancasila. Sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ini memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Nah, dalam filsafat Pancasila itu disebutkan ada tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Maksudnya apa? Sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi nilai-nilai dasar dari Pancasila itu adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai instrumental. Apa sih itu? Yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dalam mekanisme lembaga-lembaga negara. Kemudian nilai selanjutnya yaitu nilai praksis. Adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini tuh merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat atau tidak. Itu adalah Pancasila sebagai kajian filsafat. Materi saya sudah selesai. Apabila ada kurang lebihnya atau salah kata dalam pengucapan atau
kurangnya dalam pengetahuan saya dalam materi kali ini. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah mau mendengarkan dan menyimak materi saya ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.